Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warosti, kelas B, NIM Q1A119103. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul fermentasi kecap ikan tongkol dengan penambahan sari buah nanas. Kecap ikan adalah cairan yang diperoleh dari fermentasi ikan dengan garam. Biasanya digunakan sebagai bumbu untuk memasak. Pembuatan kecap ikan secara tradisional relatif memerlukan waktu yang panjang, namun dengan rekayasa penambahan enzim proteolitik sebelum fermentasi dapat mempersingkat waktu untuk pembuatan kecap ikan dengan memanfaatkan getah pepaya dan ekstrak buah nanas. Dalam getah buah pepaya terdapat enzim proteolitik yang disebut pepain. Pepain ini memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghidrolisis protein. Dalam industri makanan, pepain sudah cukup banyak digunakan, antara lain untuk mempertahankan kesegaran bir, pelunakan daging, dan menghilangkan protein pada makanan. Sedangkan buah nanas, khususnya nanas muda, juga terdapat enzim proteolitik, yaitu bromelin. Kemampuan dalam menghidrolisis protein juga tidak jauh berbeda dengan pepain. Dalam 100 gram gizi ikan tongkol mengandung zat gizi sebagai berikut. Bakteri yang digunakan adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat memperoleh energi dari enzim bromelin yang terdapat pada buah nanas, di mana ekstrak buah nanas mengandung magnesium, air, protein, karbohidrat yang cukup besar, sehingga bisa jadi pendukung besar bagi pertumbuhan mikroba. Penambahan garam dalam pembuatan kecap ikan dapat berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan mikroba, namun hal ini tergantung pada konsentrasi garam yang digunakan pada proses fermentasi. Buah nanas mengandung enzim proteolitik, yaitu bromelin, yang merupakan enzim protease yang mampu memecah protein. Oleh karena itu, dapat meningkatkan kadar protein terlarut. Enzim bromelin mempunyai arti penting, seperti halnya enzim pepain yang dihasilkan tanaman pepaya. Berdasarkan penelitian Muhyiddin 1999, enzim bromelin pada buah nanas dapat digunakan pada proses pengolahan bangkil kacang-kacangan menjadi konsentrat protein nabati. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asam laktat adalah kadar garam, suhu, pH, dan tersedianya karbohidrat sebagai sumber makanan. Suhu bakteri asam laktat dapat hidup pada suhu ruang berkisar antara 28-30 derajat Celcius. Bakteri asam laktat umumnya mempunyai pH optimum 6,5 dan 7,5 dengan batas bawah 4 dan batas atas 9. Jenis mikroba yang digunakan pada fermentasi kecap ikan adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Bentuk mikrobanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Respirasi anaerob dan aerob pada fermentasi asam laktat, di mana glukosa menghasilkan asam pirufat dari proses glikolisis. Dalam glikolisis terjadi proses NAD+ menghasilkan NADH tambah H+. Asam pirufat mengandung 3 gugus karbon, kemudian menghasilkan asam laktat. Dalam proses pembuatan kecap ikan dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Pertama, ikan tongkol segar dikukus selama 15 menit, kemudian di blender dan ditambahkan buah nanas yang dipotong dan diubah menjadi jus. Kemudian dimasukkan di dalam botol 360 ml. Selanjutnya difermentasi untuk menghasilkan kecap ikan tongkol. Metabolisme bakteri asam laktat dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.